Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Kembali lagi dengan saya Muhammad Fadil Farhan. Nah, kali ini kita bahasannya itu adalah cara menganimasikan sistem fisis di MATLAB. Nah, sistem fisisnya itu kita fokuskan di sistem pegas. Jadi, eh, misalkan ada sebuah massa di sini, set, sini ada rodanya. Di sini ada sebuah damper dan ada sebuah pegas. Dampernya konstanta dampernya itu C dan ini konstanta pegasnya K, ini masanya. Nah, jadi sederhananya mah pasti si masanya itu akan, kalau misalkan si masanya kita beri gaya itu di sini, pasti dia akan berosilasi ke kanan dan ke kiri. Nah, kayak gitu ya, berosilasi dia akan pasti berosilasi. Karena ada si damper ini, nah dia akan terdam. Dia ada terus awalnya kencang gitu, lama-lama makin pelan dan akhirnya akan diam. Maka dia akan jadi berosilasi teredam. Nah, osilasi teredam itu misalkan kalau kita plot ya, misalkan waktu, ini misalkan posisi, dia akan osilasi teredam tuh makin lama dia akan makin mengecil itu. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah membreakdown dulu sistem ini. Sistem ini harus di breakdown sampai kita tahu persamaan fisisnya. Nah, kita tahu bahwa hukum 3 Newton, hukum 2 Newton adalah F sama dengan M kali A. Nah, atau F sama dengan M kali D kuadrat X per dt kuadrat. Kalau misalkan dia cuma di sumbu X nya doang. Berarti, nah, di mana sini itu ada penahannya di sini nih. Di mana F di sebelah sini itu sama dengan min Kx min C dx per dt. Nah, jadi di sini ada kontribusi dari konstanta pegasnya, si pegasnya dengan kontribusi si dampernya, C itu damper. Maka kita bisa substitusikan ke sini, substitusi, maka jadi M d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min Kx min C dx per dt. Nah, kita mau buat sini sendiri nih. Berarti kita bagi sistem ini dengan M. Maka D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min K per MX min C per M dx per dt. Nah, ini kita sebut dengan PDB, persamaan diferensial biasa. Nah, inilah yang kita akan coba fokuskan. Nah, nanti kita akan buat meriknya dan sebagainya lah ya. Intinya ini si persamaannya harus jadi ini dulu, baru kita bisa buat solusinya kayak gimana. Nah, udah dibuat ini si meriknya. Nah, kita review cepat aja ya. Jadi di sini ada, karena dia derajatnya 2, jadi order 2, PDB order 2, maka di sini ada dua nilai awal. Nilai awalnya X dan V. Nah, di mana M dan K-nya sudah ya konstanta lah ya dengan B-nya, karena tadi kan C, sekarang kita ambil aja B lah. Si konstanta pegas, si konstanta teredamnya. Terus ini waktu awalnya jadi dari waktu ke 0, dimana si delta X atau H-nya itu adalah 0,1 dengan banyak iterasinya itu 600.
seperti itu. Nah, kita buat si loopnya di sini dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau kita coba plot t, 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 x ya, plot, dia akan berbentuknya akan osilasi teredam. Kita lihat di sini. Nah, dia akan bentuknya osilasi teredam dan maka sistem ini itu benar. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menganimasi adalah yang pertama itu adalah plotnya itu di dalam loop. Jadi kita akan memplot di dalam loop ini, dimana jadi kita jelasin dulu aja lah sistemnya, sistem animasinya kayak gimana. Nah, jadi kalau di MATLAB itu misalkan di sini ada kotak, kan biasanya kotak ya. Dengan di sini ada masanya di sini. Nah, dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, tapi dia di sumbu Y-nya tetap sumbu Y, sumbu X. Nah, maka dia itu akan bergerak itu senilai dengan XI-nya. Nah, tadi kan udah dijelasin ya ini XI-nya apa. Jadi si posisinya, posisi yang berubah-ubah tiap waktu. Nah, jadi kuncinya itu di sini. Si X-nya itu akan berubah-ubah di sini. Sementara Y-nya itu tetap. Y-nya tetap. Itu Y-nya konstan. Jelas konstan. Berarti kalau kita mau plot kan berarti plot X I, YC ya kan. Bla 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 bla. Nah, berarti di sini itu menjadi plot XI, misalkan nih YC-nya misalkan 10, RS. Jadi RS itu red square. Jadi si bentukan si bendanya itu merah, warna merah persegi. Tapi cuman luarnya doang gitu, bingkainya doang gitu. Terus berarti kalau kita mau warnain si dalamnya, berarti dia pakai marker face color. Marker face color artinya dia mewarnai si dalamnya gitu. Jadi nggak cuma di luarnya doang. Misalkan karena luarnya R, kita R juga, red juga. Terus marker size. Jadi besar si bendanya tuh segimana sih? Itu mah dua basic sama teman-teman. Misalkan kalau saya mah 80 misalkan. 80. Nah, yang kedua adalah draw now. Jadi draw now ini akan langsung menggambar lah ya, menggambar supaya si ininya, si plotnya itu akan berbentuk animasi. Ini belum ada close-nya. Terus kita run. Kayak akan jelasin step-stepnya aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa si nilai si sumbu X-nya itu akan berubah-ubah. Sementara di sumbu Y-nya itu nggak berubah ya kan. Nah, kenapa hal ini terjadi dan ini masih bentukannya masih belum lah ya. Jadi ini masih ada yang kurang nih. Yang pertama, si sumbunya itu belum tetap. Yang kedua itu dia itu masih di tahap awal lah ya. Nah, langkah kedua adalah kita buat CLF. CLF itu artinya itu singkatan dari clean current figure. Jadi si figurnya itu dia di dalam iterasi ya. Dalam iterasi itu si figurnya itu iterasi pertama misalkan dia bentukannya misalkan di sini misalkan, terus si iterasi kedua dia itu ke bawah, ada ke bawah si bendanya itu. Nah di sini iterasi ketiga misalkan si bendanya itu ke bawah juga, lebih ke bawah juga. Jadi dia kalau kita lihat di sini dia itu akan berbentuk itu kayak ke bawah, kayak gitu, ke bawah gitu. Nah,
Sini tuh nanti dia akan update terus, update di layarnya ini. Nah, supaya kelihatan lebih bagus, kita pakai CLF, clean current figure. Jadi dia iterasi pertama. Nah, terus dia mau ke iterasi kedua, dia langsung ngebuang iterasi pertama, dia langsung ngapus ini. Terus iterasi kedua, terus dia mau ke iterasi ketiga, dia akan ngapus iterasi kedua, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya si gambarnya itu mulus. Nah, yang kedua adalah si sumbunya. Si sumbunya kan dia nggak tetap ya. Kita tetapin. Pakai apa? Pakai namanya itu axis. Ini sumbu X. Sumbu X-nya. Batas sumbu X. Ini batas sumbu Y. Nah, jadi misalkan kita mau min 4 sampai 4. Jadi dia tuh akan dari sini tuh dari min 4 sampai 4 doang. Dia tidak akan berubah-ubah. Dan sumbu Y-nya juga misalkan dari 0 sampai 20 misalkan. Dia nanti jadi dari 0 sampai 20. Dia nggak akan ubah-ubah. Nah, jadi tetap aja kayak gini. Kayak gitu. Berarti untuk di sumbu X untuk menetapkan si bordernya atau si batasnya kita pakai axis. 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 Nah, sementara untuk ini kita pakai CLF. Green current figure. Green current figure ya. CLF kita hold on di sini. Hold on. Nah, terus kita axis misalkan dari min 4 sampai 4 di sumbu X, terus dari 0 sampai 20 di sumbu Y. Oke, di sini ada yang kelupaan di sini. Oke. Nah, kita lihat perubahannya. Set. Nah, si gambarnya jadi lebih mulus dan si sumbunya tetap. Bisa lihat teman-teman dari min 4 sampai 4, dari 0 sampai 20. Dan geraknya pun lebih mulus, jadi lebih kelihatan natural ya. Natural. Nah, misalkan saya mau ada garis-garisnya lah. Nanti kita tinggal grid aja. Grid on. Kita ini lagi, run lagi. Nah, di sini ada garis-garisnya. Teman-teman bisa lihat bahwa dia tuh tetap di sini di 10. Jadi dia tetap aja disembunyiin di sumbu 10. Sumbu ya 10. Dan ininya dari bergeraknya sepanjang X gitu. Maju mundur, kanan kiri. Nah, supaya lebih menarik lagi, misalkan kita buat sebuah damper lah di sini. Sebuah damper di sini yang akan kayak kelihatan bagus aja gitu, ada damper di sini. Karena dia tuh kan beroscillasi juga si dampernya. Tapi dia akan menahan si oscillasinya supaya dia jadi oscillasi teredam. Kayak gitu. Misalkan kita jelasin dulu aja di sini supaya lebih mengerti lagi untuk menganimasikan gimana si logikanya. Jadi kan si kita kotak kita gambar dulu. Nah, itulah. Misalkan di sini sisi kotaknya di sini lah ya. Kotaknya di sini. Nah, dia kan di 10. Dimana si pergerakannya itu mengikuti XI. Nah, berarti untuk membuat ini, pertama ada komponen pertama itu komponen garis ini, garis lurus ini. Yang kedua adalah komponen garis ini. Yang ketiga, yang ini kita warnanya ganti-ganti aja supaya gampang, supaya bagus. Ada komponen ini, garis ini. Terus ada komponen warna apa ya? Dua. Ada komponen ini. Terus ada komponen garis ini. Dua di sini. Nah, dan komponen coba.
komponen ini dan komponen ini. Nah, kita breakdown dulu. Jadi pertama ada garis ini, yang kedua ada garis ini, garis ke atas, yang ketiga ada garis ini, yang keempat dan kelima ada garis ini dan garis ini. Nah, logikanya adalah si garis ini itu adalah misalkan ini xi lah ya. Berarti di sini itu dari xi plus a misalkan sampai dengan xi plus b. Nah, jadi dia tuh kan si misalkan kalau dari x itu misalkan panjangnya segini lah misalkan. Nah, kita mau batasin cuma segini doang. Berarti dia antara ini dan ini doang. Nah, kayak gini. Jadi, kalau dia mau xi doang, dia akan ngegarisnya tuh ke dalam. Kalau dia xi doang. Kalau xi plus a ini, misalkan ini a. Jadi dia akan mundur dalam tanda kutip ke kanan. Jadi kayak gini nih. Set. Kayak gitu. Nah, sementara di logika yang garis ini tuh berarti kan kita keluarin aja dulu. Dia akan bergerak ke sini tuh xi. Dimana dia nggak ada nilai batas atas dan batas bawahnya. Maka di sumbu x-nya itu dia itu nilainya itu cuma xi doang, xi, xi. Sementara di sumbu y-nya itu misalkan ini ya, ini yb, berarti dia akan di sumbu y-nya itu adalah ya, yb. Nah, kayak gitu logikanya. Dia akan bergerak itu, tapi dia garis doang. Nah, sementara di sini, yang garis ini, keluarin lagi lah ya, garis ini. Nah, yang tetap ini ujung ini tetap. Sementara ujung ini tuh dia akan berosilasi. Nah, maka si ujung ini tuh adalah xi. Nah, jangan lupa bahwa xi-nya itu adalah batasnya sampai sini. Xi plus b. Maka si ujung ini tuh adalah xi plus b. Nah, di mana ini tuh sumbunya itu kan tetap sumbu y-nya. Berarti misalkan ini sumbu y d dan ini sumbu y e. Berarti di sini tuh adalah xi plus b ujung ini dengan ujung ini misalkan ujung tetapnya misalkan berapa ya? Misalkan 3 untuk sumbu x, sumbu y-nya itu yd, yd. Nah, makanya dia akan jadi garis lurus. Kita lihat kalau di sini mah dia sumbu x supaya dia garis ke atas kayak gini dia sumbu x yang tetap. Sementara yang horizontal ini berarti sumbu y-nya yang tetap. Kayak gitu. Ini juga sama. Ini pun sama. Ini itu logikanya sama kayak yang ini. Ini dan itu sama logikanya. Dan ini pun logikanya sama yang kayak ini. Kayak gitu. Oke. Kita udah nggak. Jadi si animasi di MATLAB tuh kayak gitu. Sumbu mana sih yang bergerak, sumbu mana sih yang tetap, kayak gitu. Kita kembali ke MATLAB. Oke, berarti di sini misalkan, nah, terus di sini ada damper di sini. Nah, ujungnya berarti 4, misalkan kita ambil aja 4. Ujungnya berarti kita plot juga nih. Karena dia bergerak segeraisnya, kita juga plotnya di sini di loop. Nah, berarti plot yang pertama itu adalah dua garis penahan ya. Dua garis penahan. Nah, sama ini ya. Kita plot dulu. Plot misalkan xi plus 1,5 karena dia si depannya itu bergerak. Nah, ini kan nanti xi 1,5 misalkan b-nya 1,5 dengan si ujung banget itu 4 karena dia tetap. Ini di sumbu x-nya, sumbu y-nya misalkan kita ambil 9,5 dan 9,5 karena dia di 10 kan. Misalkan kita mau lihat dulu satu-satu aja dulu. Terus kita warnanya misalkan warnanya biru misalkan dengan
line width atau lebar si tebal si garisnya itu misalkan 2. Ada yang kurang kah? Oh, sorry. Nah, oke, mantap. Kita lihat di sini. Nah, ini garis yang misalkan yang atasnya lah ya. Atasnya itu di 9,5 misalkan. Nah, dia akan berosilasi itu. Logikanya gitu aja sih, gampang. Logika apa? Gambarnya itu, gambar animasinya itu di MATLAB. Oke, mantap. Kita pause dulu. Nah, ini yang pertama. Dengan biru. Titik 3, terus kita enter. Jadi titik 3 pas enter tuh dia akan ke bawah, tapi tetap. Jadi misalkan kalau teman-teman scriptnya itu dia panjang sampai ke sana, tapi jadi kelihatan gak enak itu kelihatannya. Titik 3 terus enter. Terus yang kedua itu garis misalkan kita mau garis di bawah, yang bawahnya. Jadi kan tadi atas ya. Tadi atas, tadi garis atas terus garis bawah. Yang bawahnya berarti logikanya sama, cuman bedanya itu adalah di sininya aja si nilai y-nya. Kita bisa aja kita copy aja lah ya. Kita copy. Dimana kita sebutnya ini 8 sampai 8. Jadi kan atas 9, di sini kita 8. Kita lihat di sini, kita ambil di satu-satu. Nah, dia jadi ada 2 garis. Garis pertama di sumbu 9,5, sumbu yang kedua, garis yang kedua itu di 8, kayak gitu. Nah, garis yang kita akan buat adalah garis si, misalkan mau garis apa ya, misalkan garis yang tegaknya, misalkan garis tegak ini nih. Nah, berarti dia akan di sumbu x-nya sama, sementara sumbu y-nya yang berbeda. Gampang aja ya kan, dimana si sumbu ininya itu adalah senilai dengan xi plus b, yaitu b-nya 1,5 karena dia di sini nih. Karena dia di ujung tepi, ujungnya ada yang ujung ini tuh nanti ada garis. Nah, berarti garis ini tuh berarti x-nya itu adalah xi plus b. Berarti gampang aja, berarti xi tambah 1,5 tambah 1,5 dengan xi ditambah 1,5. Oke, nice. Sementara di sumbu y-nya itu karena dia dari 9,5 sampai 8, berarti dia dari 9,5 sampai 8. Kayak begitu. Ini titik ya. Sorry. Nah, dia akan garis yang bergerak kanan dan ke kiri. Nanti kita lihat. Nah, kan dia akan garis ke kanan dan ke kiri. Nah, kayak gitu. Jadi animasinya itu kita breakdown si satu-satu si komponen satu-satunya, satu-satu ini dan seterusnya. Kayak gitu. Kita pause aja dulu. Nah, yang ketiga adalah di garis tepi ujungnya ini. Nah, berarti logikanya itu sama kayak ujung ini. Cuman sininya aja yang berbeda. Sumbu x yang pertama dan ujungnya itu berbeda pertambahannya. Kayak gitu. Berarti misalkan karena dia figurnya itu 80 ya. Berarti kita cocok-cocokin aja ini yang tepi pertama. Misalkan ditambah 0,7 misalkan. Dengan
XI nya itu berarti dia 1,5 itu koma dengan disumbu Y nya itu misalkan, karena dia itu berarti tetap, berarti 9,5 ditambah 8 bagi 2 berarti 8,75, berarti di tengah-tengah. Jadi di tengah-tengah sini dari sini 9,5 sama 8 bagi 2 jadi 8,75. Berarti disumbu Y nya itu tetap 8,75 dengan 8,75. Ini 8,75 dengan 8,75. Oh ya, warnanya itu biru. Ini bisa ubah-ubah aja warnanya. Nah, kita kita bisa lihat bahwa jadi tepinya itu udah pas itu. Walaupun gak pas banget, masih ada sedikit ke dalam, teman-teman bisa rubah-rubah aja. Misalkan karena ini masih di dalam nih, mau lebih bagus lagi, misalkan 0,75, misalkan kita ganti jadi 0,75. Kita run lagi. Nah, dia kan kelihatannya udah nggak terlalu jorok lah ya, nggak terlalu dalam kayak gitu. Yang ketiga dan keempat, kita komponen sini, si garis di sini dan garis di sini. Ini sama ya, sama kayak apa, logikanya sama kayak yang ini dan ini, cuman bedanya cuma di posisi ininya aja. Nah, posisi ininya nih, dia lebih ke sini, lebih ke nyondong ke 4, berarti di sini tuh 3, berapa gitu. Berarti di sini kita buat lagi di misalkan di apa ya, karena dia tetap gitu si garisnya, berarti dia nggak ada sumbu X dan nggak pakai XI karena dia tetap tuh. Berarti misalkan di garisnya itu 3,3 dengan 3,3 dengan sumbu Y nya itu berarti 9,5 dengan 8 dengan warnanya misalkan green lah, kita ganti jadi green. Nah, jadi dia warna hijau. Oke, good. Di sini ada kurang koma, daran lagi. Nah, dia akan tetap di sini nih, si dampernya itu. Nah, good. Terus kita komponen terakhir di dampernya itu adalah garisnya itu, line-nya itu. Arti dari 3,3 sampai 4 di garisnya itu di sumbu X dengan sumbu Y-nya itu berarti bagi 2 juga berarti 8,75 dengan 8,75. Warnanya misalkan mau apa ya, green lah misalkan kayak gitu. Kita run lagi. Nah, komponen damper udah kelihatan bagus nih, dia berosilasi. Oke, nice, bagus. Nah, komponen yang ketiga adalah si rodanya. Kita buat lagi aja biar gampang. Bisa, ini kita ambil aja lah. Nah, jadi komponen si rodanya tuh sama ya. Di sini ya, ini ada si kotaknya di sini. Kita komponen rodanya misalkan apa ya? Komponen roda di sini dan komponen roda di sini. Nah, karena tadi si kotak itu S, S itu ada square, maka si roda itu berarti adalah pakai O aja, kayak gitu. Bukan circle tapi O, kayak gitu. Nah, dimana si komponennya itu adalah kita buat di kanan dan kiri ya. Nah, misalkan di kanannya itu, karena dia kanan dan ke kiri, maka si nilainya itu adalah XI. Karena dia di sebelah sini, maka dia tuh di sini 0 di sini. Komponen itu 0.
Maka kalau ditambah tuh berarti ke sini. Di sini adalah XI plus dan ini XI min. Jadi keduanya itu berbeda lah. Misalkan di sini 1, misalkan di sini apa ya 0,5, misalkan 0,5 di sini 0,5. Nah, gimana sumbu y-nya itu y-nya konstan kan? Bilang aja misalkan ini kan 10 ya. Misalkan di sini apa ya? 7,5 misalkan. Kayak gitu. Berarti di sininya itu kita buat sebuah for misalkan di roda depannya itu xi min 0,5 dengan y-nya itu misalkan 7,5 dengan warnanya misalkan apa ya, misalkan warnanya itu green lah, hanya biru, warna green. Jadi lingkaran yang cincinnya itu warnanya hijau, terus marker face color yaitu warna isi dalamnya itu apa ya, green juga. Terus marker size nya jangan gede-gede, udah aja ini misalkan si marker size nya 10 lah, kayak gitu. 10 aja lah, kita run. Nah, si roda depannya ini karena dia min, jadi dia tuh di sini tuh company itu dia 0 di tengah-tengah di sini kotaknya gitu. Tapi kalau di ini min kesananya tipis, berarti kita tambah aja si rodanya. Yang kedua, roda kedua itu misalkan ditambah 0,5, dimana si kupon itu sama 7,5. Kita run. Break dulu, kita run. Nah, komponennya udah mulai bagus nih, ada rodanya di sini sih masanya, terus di sini dia beroscilasi. Nah, seperti itulah si logikanya. Jadi teman-teman pasti nanti setelah dapat ini pasti bisa logikain gimana cara nge-plot si pairnya. Gampang, mudah saja. So, teman-teman bisa kreatif sendirilah. Mungkin cukup sampai sekian untuk sistem Pegas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.